Halo guys, balik lagi di sini di channel Tezer. Pada video kali ini gue akan berbincang-bincang tentang gadget yang di awal bulan April kemarin sampai dengan hari ini telah rilis. Apa aja sih gadget yang udah rilis selama bulan April ini? Cus kita simak videonya. Oke, untuk smartphone pertama yang meluncur di awal April adalah Honor 30S, Honor 30S. Honor 30S ini meluncur dengan Kirin 820 yang pertama di dunia, yang digunakan pertama di dunia di smartphone yang menggunakan SoC Kirin, yaitu smartphone Huawei dan Honor tentunya. Untuk spesifikasi singkatnya dari Honor 30S ini adalah untuk dari segi layar. Layar dari si Honor ini adalah 6,5 inch dengan resolusi Full HD Plus tapi masih menggunakan panel IPS LCD. Serta lengkungan layar sebesar 2.5D glass. Oke. Untuk aspek rasio sendiri, si Honor 30S ini sudah 20:9 ya. Ya umumnya smartphone sekarang emang segitu ya. Untuk dari dapur pacu tadi udah dibilang menggunakan Kirin 820 dengan octa-core 2,36 GHz, juga menggunakan Mali G57 serta didukung oleh RAM sebesar 8 GB. Untuk internal storage-nya ini dia ada dua pilihan ya, ada yang 128 GB dan ada juga yang 256 GB. Untuk eksternal memorinya seperti biasa menggunakan eksternal memori buatan dari Huawei, yaitu nano memory namanya, nano memory slot. Ya lebih kecil dari ukuran SD card biasanya dan harganya juga lebih mahal. Untuk jeroan kamera dari Honor 30S ini, untuk kamera belakangnya itu terdapat 4 kamera dengan setup utama kamera itu 64 megapiksel aperture f1.8 yang didukung oleh kamera sebesar 8 megapiksel dengan aperture f2.4 sebagai wide angle plus 8 megapiksel juga aperture f2.4 juga sebagai telefoto. Dan yang terakhir itu 2 megapiksel sebagai makro. Dan si kamera belakangnya ini juga bisa ngezoom sampai 30 kali. Untuk dari sisi perekaman video di kamera belakang, Honor 30S ini memiliki kualitas video sampai 4K. Ya, ke sektor kamera depan. Di kamera depannya ini, Honor 30S ini memiliki satu kamera saja, yaitu sebesar 16 megapiksel dengan aperture 2.0. Model kamera ini kayak Samsung ya, punch hole. Untuk sistem operasinya sendiri masih menggunakan Android ya, Android 10 dengan Magic UI 3.1. Tapi ya seperti kita tahu ya, Huawei kan masih di-ban oleh Amerika Serikat, jadi Android 10 tanpa Google Mobile Service. Jaringan udah support 5G, fingerprintnya itu bukan di dalam layar tapi di samping, dan sudah menggunakan USB Type-C. Baterai sendiri sudah lumayan besar ya, 4000 mAh dengan fast charging sebesar 40 watt, yaitu sekitar 70 menit untuk full charge. Untuk harganya sendiri di China itu yang 8/128 GB itu sekitar 5,5 jutaan, dan 8/256 GB itu sekitar 6,2 jutaan. Tapi belum ada kabar resmi dari Honor Indonesia kalau smartphone ini akan masuk ke Indonesia atau enggak sama sekali. Ya kita berharap saja ya, di tengah
pandemik ini yang ekonominya kurang stabil, smartphone tetap bisa jalan masuk ke Indonesia, oke? Dan resmi ya, karena peraturan IMEI sudah diberlakukan. Iya, yang kedua di tanggal yang sama juga Vivo memperkenalkan smartphone terbarunya di tanggal 1 April kemarin. Vivo mengenalkan S6 di China ya, dengan SoC-nya menggunakan Exynos buatan Samsung, Exynos 980, RAM 8GB, dan dijual mulai dari harga 6,2 juta. Ini cukup menarik karena Vivo menggunakan chipset buatan Samsung, Exynos 980, yang biasanya mereka gunakan adalah SoC-nya MediaTek atau enggak Snapdragon ya. Untuk spesifikasi singkat dari Vivo S6 ini adalah sebagai berikut. Vivo S6 memiliki layar sebesar 6,5 inch dengan Full HD Plus dan panel Super AMOLED serta lengkungan layar sebesar 2.5D glasses dan sudah support HDR10. Untuk jeroannya sendiri menggunakan SoC Exynos 980 octa-core dengan 2,2 GHz, Mali G76, dan juga didukung dengan RAM 8GB serta internal memori sebesar 128GB dan 256GB. Untuk bagian sistem operasinya sendiri sudah Android 10 dengan Fang Touch OS-nya buatan Vivo ya. Untuk sektor kamera, di kamera belakangnya sendiri terdapat 4 kamera dengan setup utama kamera sebesar 48 megapiksel aperture 1.8 dan dibantu oleh kamera 8 megapiksel aperture 2.2 sebagai wide angle plus 2 megapiksel kamera dengan aperture f2.4 sebagai deep sensor dan 2 megapiksel lagi aperture 2.4 sebagai kamera makro. Pada kamera belakangnya ini juga sudah didukung ACE ya, Electric Image Stabilization, dan juga sudah ada PDAF-nya ya umumnya. Sementara itu di kamera depan si Vivo S6 ini hanya memiliki satu kamera saja ya, dengan resolusi sebesar 32 megapiksel aperture f2.0. Untuk jaringannya sendiri sudah support dengan 5G dan fingerprint-nya itu ada di dalam layar serta sudah mendukung USB Type-C. Baterai sebesar 4500 mAh dengan fast charging sebesar 18 watt. Untuk harganya sendiri seperti yang tadi gua bilang, untuk varian 8/128GB dijual dengan harga 6,2 jutaan aja, dan untuk varian 8/256GB dijual dengan harga 6,9 jutaan aja di Cina ya. Untuk di pasaran Indonesia kita belum tahu bakalan dibawa ke Indonesia atau enggak Vivo S6 ini, tapi kemungkinan dibawa tapi nggak bakalan dapat dukungan 5G-nya ya, pasti masih di low kalau dimasukin ke Indonesia. Yang ketiga ada dari Xiaomi. Akhirnya Xiaomi kembali merilis smartphone terbarunya. Xiaomi di tahun ini dari awal tahun cukup lumayan getol ya merilis smartphone terbarunya, dan kali ini smartphone terbarunya yang dirilis secara resmi masuk ke Indonesia, dan ini dirilis di Indonesia juga kemarin tanggal 2 April, yaitu ada Redmi 8A Pro. Ya sebelumnya memang udah pernah dirilis Redmi 8 dan Redmi 8A. Untuk yang tanggal 2 April kemarin dirilis lagi versi terbarunya dari Redmi 8A, yaitu Redmi 8A Pro. Untuk Redmi 8A Pro ini memiliki spesifikasi sebagai berikut.
Untuk bentangan layar sebesar 6,22 inch serta resolusinya hanya HD plus. Ya, ini emang seri Redmi rata-rata resolusinya HD plus yang harganya masih di bawah 2 juta ya. Serta didukung oleh panel IPS LCD display serta ada lengkungan layar 2,5D glass serta didukung oleh Gorilla Glass 5. Untuk aspek rasio dari layar tersebut adalah 19:9. Untuk pada dapur pacu di Redmi 8A Pro ini ada Snapdragon 439 octa-core dengan 1.95 GHz dengan GPU Adreno 505. Untuk RAM-nya sendiri terdapat dua varian, yaitu 2 dan 3 GB. Untuk internal memorinya sendiri hanya 32 GB saja ya. Dan didukung oleh micro SD eksternal tambahan, tapi dedicated. Untuk sistem operasinya sendiri masih menggunakan Android 9, sangat disayangkan ya. Masih menggunakan Android 9 Pie dan dengan MIUI 10 ya tentunya. Dan si smartphone ini juga mendukung P2i splash resistant ya, jadi cipratan air tuh masih tahan lah ya. Dan untuk dari segi kamera belakangnya ini memiliki dual kamera, dual aja bukan quad, yaitu dengan setup utama yaitu 13 megapiksel aperture f2.2 dan 2 megapiksel aperture f2.4. Untuk video recordingnya di kamera belakang ini mampu merekam sampai Full HD ya. Dan di kamera depan si Xiaomi Redmi 8A Pro ini memiliki kamera dengan resolusi sebesar 8 megapiksel aperture f2.0. Untuk jaringannya sudah 4G LTE, ada face unlock, tidak ada fingerprint in display atau fingerprint biasa juga tidak ada, dan sudah USB Type C ya, bukan USB biasa lagi. Untuk baterai sendiri ini lumayan jumbo ya, emang Redmi 8A itu baterainya jumbo ya, sebesar 5000 mAh dengan fast charging sebesar 18 watt. Tapi di paket pembeliannya itu untuk mengaktifkan fast charging ini kita harus beli terpisah kabel data dan kepala chargernya yang sudah support fast charging ini. Oke, untuk harganya sendiri dijual untuk RAM 2GB per 32 itu sebesar 1,6 juta, dan untuk yang 3 per 32 itu 1,7 juta. Lumayan murah kan? Oke, smartphone keempat yang rilis di bulan April itu ada Huawei. Huawei merilis smartphone flagship terbarunya secara resmi di Indonesia, dan yang dibawa adalah seri Huawei P40 Pro, baru yang Pro-nya aja ya. Yang Huawei P40 dan Huawei P40 Pro Plus belum dirilis secara resmi di Indonesia. Jadi yang sudah dirilis resmi adalah Huawei P40 Pro. Ya, Huawei P40 Pro ini menggunakan chipset SoC Kirin 990 ya. Dan untuk spesifikasi singkatnya adalah sebagai berikut. Untuk dari layar, bentangan layar dari si Huawei P40 Pro ini adalah 6,58 inch dengan resolusi Full HD+, dan layar dari Huawei P40 Pro ini menggunakan panel OLED curved display dengan bentangan layar 6,58 inch dan Full HD+, dan screen refresh rate itu 90 Hz ya sekarang. Sebelumnya seri P30 itu masih 60 Hz.
dan sekarang sudah di-upgrade menjadi 90 Hz walaupun belum terlalu kencang karena ada dari Realme atau Oppo atau Vivo ya udah ngeluarin yang 120 Hz. Untuk rasio layarnya sendiri adalah 19,8 banding 9. Untuk dapur pacunya sendiri tadi udah gue bilang menggunakan SoC Kirin 990 octa-core 2,86 GHz, didukung dengan Mali G76. Untuk RAM-nya sendiri sebesar 8 GB aja dengan didukung internal storage sebesar 256 GB dan bisa menggunakan external memory card tapi buatan Huawei ya, yang disebut dengan nano memory card. Sistem operasinya sendiri menggunakan Android 10, masih disupport Android-nya tapi tidak menggunakan Google Mobile Service dan dengan dibalut EMUI 10.1. Untuk kameranya sendiri, nah ini adalah fitur yang selalu ditunggu oleh pencinta gadget di dunia ya, kalau Huawei sudah merilis HP flagship mereka yang terbaru. Karena di setiap mereka merilis flagship terbaru mereka pasti sektor yang paling diunggulkan adalah kameranya. Dan untuk kalian tahu, kamera dari Huawei P40 Pro ini di situs DxOMark untuk menilai seberapa bagus kamera smartphone itu sekarang sudah berada di posisi nomor 1 lagi ya. Setelah kemarin waktu P30 juga sempat memimpin, terus Mate 30 rilis juga memimpin di nomor 1, dan sekarang P40 rilis juga memimpin di nomor 1. Ya, untuk setup kamera belakangnya sekarang. Setup kamera belakang ini memiliki 3 kamera untuk yang Huawei P40 Pro. Yang pertama itu kamera 50 megapiksel dengan aperture f1.9 dan didukung oleh kamera kedua yaitu 40 megapiksel aperture f1.8 sebagai wide angle, dan kamera ketiga yaitu 12 megapiksel aperture f3.4 sebagai periscope telefoto, dan ada 3D TOF kamera. Nah, di sini kameranya itu sudah disupport oleh OIS, dan kameranya ini juga bisa ngezoom sampai 5 kali dan sampai 50 kali ya. Juga didukung oleh ACE, Huawei XD Function Engine, serta bisa merekam sampai 4K. Untuk kamera depannya sendiri ada 2 ya. Setup pertamanya itu adalah 32 megapiksel aperture 2.0 plus kamera deep sensor dan plus IR kamera. Sudah support 5G, dan seri yang masuk ke Indonesia secara resmi ini adalah seri 5G-nya ya, tapi di lock karena di Indonesia emang belum bisa digunakan 5G-nya. Serta fingerprint in display tentunya, dan USB Type-C, tahan air, IP resistant IP68 ya, dan juga memiliki baterai sebesar 4200 mAh dengan kecepatan fast charging sebesar 40 watt dan bisa wireless charging juga sebesar 27 watt. Untuk harga resminya sendiri di Indonesia dijual sebesar Rp14.500.000. Dan katanya juga Huawei Indonesia ingin memasukkan seri P40 Pro Plus-nya ke Indonesia juga, dan seri P40-nya juga. Kita tunggu aja ya. Dan ini smartphone kelima yang baru saja rilis di minggu kemarin secara resmi ya. Dan banyak ditunggu oleh pecinta iPhone terutama. Dan katanya juga ini smartphone bakalan mengguncang pasar Android, yaitu iPhone SE 2020. iPhone SE 2020. Namanya sama kayak SE yang pertama, nggak ada bedanya, cuma yang membedakan ya tahun pembuatannya. Jadi ini disebutnya iPhone SE 2020 ya.
The iPhone SE ini memiliki desain yang mirip dengan iPhone 8 dan memiliki satu kamera belakang saja sih, sama kayak iPhone XR ya. Untuk chipsetnya sendiri sudah menggunakan Bionic 13 yang paling baru yang sudah sekarang digunakan di iPhone 11. Nah, untuk spesifikasi singkatnya adalah sebagai berikut. Untuk layarnya sendiri, iPhone SE 2020 ini cukup mungil ya, karena menggunakan bentangan layar 4,7 inch, dan si layar ini juga tidak berponi, tidak bernotch, tidak berpunch hole, karena ini layar seperti smartphone biasanya yang normal seperti dulu ya. Tidak ada poni-ponian, tidak ada notch-notchan, tidak ada punch hole. Dan juga layarnya ini hanya beresolusi HD dan didukung oleh IPS LCD display ya, dan lengkungan 2,5D glass. Untuk chipsetnya sendiri, dapur jeroannya sendiri, si iPhone SE 2020 ini menggunakan Bionic 13 dengan hexa-core 2,65 GHz dan GPU Apple 4 core ya. Internal storage-nya sendiri memiliki varian sebesar 64 GB, 128 GB dan 256 GB. Untuk RAM-nya sendiri, iPhone SE 2020 ini menggunakan RAM sebesar 2 GB kalau nggak salah. Internal storage-nya sendiri memiliki varian sebesar 64 GB, 128 GB dan 256 GB. Untuk RAM-nya sendiri, iPhone SE 2020 ini menggunakan RAM sebesar 2 GB kalau nggak salah. Dan iOS 13, iOS terbaru ya tentunya. Untuk sektor kamera, di kamera belakang hanya single kamera dengan setup kamera sebesar 12 megapiksel, aperture 1.8, sudah didukung OIS dan ACE juga, dan dapat merekam hingga 4K. Untuk kamera depannya sendiri, iPhone SE 2020 ini menggunakan kamera 7 megapiksel dengan aperture f2.2 serta didukung ACE dan portrait mode. Ya, untuk kamera sendiri jangan diragukan ya, kalau iPhone itu emang kameranya di atas standar dari Android ya. Walaupun hanya satu setup kamera, satu kamera di belakang dan kamera depannya juga 7 megapiksel, tapi hasilnya bisa lebih bagus dibandingkan HP Android yang sekelasnya lah. iPhone SE 2020 ini juga sudah bersertifikasi IP67, IP67 Dust and Water Resistant dengan dukungan jaringan 4G LTE, Touch ID second generation, Lightning port, dan baterai ini sebesarnya kurang tahu, tapi bisa sampai 13 jam untuk video call, 8 jam untuk video streaming, serta sudah mendukung fast charging 18 watt dan bisa wireless charging juga. Untuk harganya sendiri di Amerika, untuk yang varian 64 GB dijual sebesar 6,2 jutaan, 128 GB dijual dengan 7 jutaan, dan 256 GB dijual dengan harga 8,6 jutaan. Untuk pasar global, untuk harga globalnya sendiri di luar Amerika, untuk varian yang 64 GB nya dijual 7,1 jutaan, untuk varian 128 GB nya dijual 7,9 jutaan, dan untuk varian 256 GB nya dijual 9,8 jutaan. Dan inilah kenapa iPhone SE 2020 ini banyak disebut bisa mematikan pasar Android, karena harganya cukup murah ya. Tapi apakah ketika masuk Indonesia harganya bisa kayak di harga Amerika yang versi termurahnya sekitar 6,2 jutaan? Ya kita lihat saja nanti ya.